Shalom, kembali bersama saya Pastor Samuel Rapa dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Hari ini kita akan membahas bersama-sama berbicara masih dalam rangka kematian Yesus di atas kayu salib, atau masih dalam rangka Jumat Agung. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan adalah hal yang sangat penting dalam kekristenan. Ketaatan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Kristiani. Bahwa seorang yang percaya dan hidup di dalam iman, maka dia harus hidup juga di dalam ketaatan. Namun bicara tentang ketaatan, saudara, kita harus belajar meneladani Yesus. Apa yang terjadi dengan Yesus dalam hal ketaatan? Bahwa firman Tuhan dengan jelas kepada kita dalam Filipi pasal yang kedua berkata demikian dari ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ketaatan Yesus sangat penting karena tidak mungkin ada kematian dan kebangkitan kalau tidak ada ketaatan. Dan ketaatan Kristus itu, saudara-saudara, dimulai dari taman Getsemani. Di Getsemani lah keputusan yang terpenting dibuat oleh Yesus untuk menuju ke salib, mati, dan kemudian terjadi kebangkitan. Maka itu dimulai pergumulannya di taman Getsemani. Dia mengambil rupa seorang hamba, dikatakan di sana tadi, dan taat. Sebagai seorang hamba dia harus taat. Di dalam kitab Keluaran 21 ayat 1-6 ada peraturan bagaimana hidup seorang hamba itu. Bahwa kalau ada seorang membeli seorang budak atau hamba, maka hamba itu atau budak ini harus bekerja selama 6 tahun di rumah tuannya. Dan tahun yang ke-7 dia harus dibebaskan. Namun, kalau budak ini merasa bahwa dia sayang dengan tuannya, maka dia ingin tinggal di rumah tuannya mengabdi seumur hidup. Mungkin karena dia mendapat istri dan juga mendapat anak di sana, maka tuannya akan membawa dia menghadap Allah. Lalu kemudian membawa budak ini ke depan tiang pintu, lalu menindik telinga daripada budak ini. Dan sejak hari itu, budak ini dengan demikian menyatakan bahwa dia menjadi hamba dalam rumah itu seumur hidupnya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran seorang hamba. Dan Yesus adalah hamba yang sempurna, seorang budak yang sempurna. Di taman Getsemani, saudara-saudara, Yesus bisa saja memutuskan untuk tidak meminum cawan itu. Dia bisa menolak untuk meminum cawan itu. Dan tidak ada masalah bagi Bapa di surga. Bapa bisa saja membuat bumi yang baru, manusia yang baru, yang baik-baik. Bukankah hal itu pernah ditawarkan kepada Musa? Bilangan 14. Nah, semua hal ini, saudara-saudara, bisa terjadi sebelum Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Apapun bisa terjadi sebelum Yesus mati di kayu salib. Dia bisa memutuskan untuk tidak mati, dia bisa memutuskan tidak meminum cawan, dia bisa memutuskan, saudara,
waktu itu. Tetapi ketika dia sudah mati di atas kayu salib, setelah dia mencurahkan darahnya, maka Bapa berjanji. Dia berkata, aku tidak akan menghukum kamu lagi. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan kamu. Sekalipun gunung beranjak dan bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Tapi masalahnya, saudara, peristiwa di Getsemani itu Yesus belum menyerahkan nyawa. Dia punya hak untuk menolak meminum cawan itu dan kembali ke surga dengan tangan hampa, yaitu tanpa saudara dan saya. Tapi ada kabar baik, saudara-saudara. Sebagai seorang budak yang sempurna, dia punya hak untuk bebas. Dia punya hak untuk tidak meminum cawan itu. Tapi kabar baiknya, dia tidak menggunakan haknya itu, saudara. Mengapa dia tidak mau menggunakan haknya itu? Seperti budak dalam kitab Keluaran yang memilih tinggal karena dia mengasihi tuannya, istri dan anaknya, demikian juga dengan Yesus. Sebagai seorang hamba, dia sangat mengasihi tuannya, itu Bapa di surga. Dia mengasihi mempelainya, yaitu gerejanya. Dan dia mengasihi anak-anaknya. Itu sebabnya, saudara-saudara, dia rela seperti budak di dalam Keluaran itu, saudara, kitab Keluaran tadi, bahwa budak itu menyerahkan diri dengan ditindik telinganya ke tiang pintu. Demikian juga Yesus. Dia rela, saudara-saudara, menyerahkan dirinya, tangannya ditusuk paku pada tiang, kakinya, dan kepalanya dengan duri, mahkota duri. Lambungnya ditusuk dengan tombak. Bahkan tubuhnya hancur oleh tusukan daripada besi-besi cambuk yang dipukulkan kepada tubuhnya. Dan itu, saudara, adalah karena kasih. Tidak ada yang lain. Itu karena kasih Yesus terhadap semua manusia. Dia rela. Dia rela taat. Meminum cawan itu. Memutuskan meminumnya. Dan taat sampai mati di kayu salib. Apa yang terjadi waktu dia taat, saudara? Di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 dituliskan begini. Jadi sama seperti oleh ketaatan satu orang semua orang, oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Haleluya. Di dalam ayat ini, saudara-saudara, dikatakan ada dua oknum di sana. Yang satu tidak taat dan yang satu taat. Yang tidak taat ini dikatakan adalah Adam. Yang dimaksudkan adalah Adam. Tuhan berfirman kepada Adam di Taman Eden, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, kata dengan bebas, saudara, ini isi hati Tuhan. Adalah Tuhan murah hati. Tetapi pohon pengetahuan di tengah taman jangan kau makan. Diajar taat. Namun Adam tertipu oleh ular, saudara-saudara. Sayang sekali. Adam tidak taat. Adam lebih mendengar tipuan ular. Dan dia memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia makan buah pohon itu, saudara? Yang pertama, ular dikutuk. Debu tanah menjadi makanannya. Yang kedua, Hawa dikutuk. Kesusahannya pada waktu mengandung dan melahirkan menjadi banyak. Yang ketiga, Adam tidak dikutuk, saudara-saudara. Tetapi akibat dari ketidaktaatan Adam, bumi, tanah dikutuk menghasilkan onak
dan duri. Jadi waktu Adam tidak taat, semua manusia jatuh dalam dosa. Dan tanah menjadi terkutuk. Yang dihasilkan adalah onak dan duri. Bekerja berkeringat, tapi hasilnya nol. Udah kerja keras, marketing jor-joran, kerja pagi, siang, malam, hasilnya kayak pundi-pundinya bolong, selalu kurang. Ini kutuk dosa pertama karena Adam tidak taat, saudara-saudara. Tetapi kabar baiknya ada di dalam ayat yang sama. Dikatakan karena ketaatan satu orang maka semua orang menjadi orang benar. Haleluya. Dan saudara, ketaatan satu orang yang dimaksud adalah Yesus. Namun saudara perlu mengerti bahwa ketaatan itu dimulai di Taman Getsemani. Di Getsemani inilah saudara-saudara terjadi satu mujizat yang luar biasa yang Allah kerjakan buat kita. Bahwa kalau kutuk saudara-saudara terjadi pertama kali di Taman Eden, maka kutuk Taman Eden diselesaikan juga oleh Tuhan di taman. Tetapi bukan di Taman Eden, tapi di Taman Getsemani. Bagaimana Yesus menyelesaikan itu, saudara-saudara? Di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-39, 22 maksud saya. Ayat yang ke-34. Ya. Ayat yang ke-39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Getsemani artinya dalam bahasa Ibrani adalah pemerasan buah anggur. Nah, Yesus berdoa, saudara-saudara, sampai berpeluh. Ya. Dan itulah yang kita baca di dalam, itulah yang terjadi di dalam Taman Eden. Peluh adalah kutuk, berpeluh. Terjadi, saudara-saudara, dengan berpeluh engkau akan mendapatkan makananmu. Itu sebuah kutuk. Namun di taman itu, saudara-saudara, Yesus berdoa, bergumul, saudara-saudara, untuk dosa dan kutuk manusia, untuk melepaskan cawan itu, saudara. Dan di saat pergumulan dia dalam doa itu, peluhnya mengucur. Itu seperti darah. Nah, kalau dalam terjemahan kita dikatakan keringatnya seperti tetesan-tetesan darah. Ya, titik-titik darah bertetesan ke tanah. Tetapi dalam bahasa Ibrani, haimatos artinya keringat bercampur darah. Jadi dalam bahasa Yunani hermatrosis itu, saudara, itu penyakit, itu artinya peluhnya bercampur darah. Jadi, karena tekanan yang sangat kuat dari seluruh dosa kejahatan manusia dan kutuk-kutuk manusia, itu harus dia tanggung. Maka pergumulan itu membuat satu ketakutan yang luar biasa dalam dia, membuat dia berkeringat
Dan kemungkinan secara medis saudara-saudara bahwa pembuluh-pembuluh darah halus yang ada di sini pecah sehingga darah menetes dari sana. Keringat campur darah menetes ke tanah. Untuk apa saudara? Tanpa pencurahan darah tidak ada penebusan. Tetapi dengan adanya darah menetes ke tanah, di taman itu saudara ketaatan dimulai. Di taman Eden ketaatan saudara-saudara dikhianati. Tetapi di taman Getsemani ketaatan dimulai. Dan diputuskan oleh Yesus untuk meminum cawan itu. Dan terjadilah penebusan juga atas tanah. Darah yang mengucur atas tanah itulah saudara adalah menebus kutuk atas tanah yang ada. Luar biasa. Ini satu kemurahan Tuhan buat kita saudara-saudara. Ini satu anugerah Tuhan buat kita saudara-saudara. Bahwa pergumulan Yesus di Taman Getsemani, darah yang tercurah, tidak ada setetes darah Yesus pun yang tidak memiliki kehidupan dan kekuatan ilahi di dalamnya. Setiap tetesan darah yang jatuh dari sana saudara-saudara memiliki kehidupan Allah di dalamnya untuk membebaskan. Maka tanah yang dikutuk itu saudara-saudara telah dibebaskan oleh Tuhan dengan darah yang tercurah itu. Karena itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara engkau mencari nafkah, kalau engkau hidup di dalam Kristus Yesus, Tuhan menyertai setiap pekerjaan, Tuhan memberkati. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu saudara-saudara mengorbankan kesehatanmu dan berbagai hal dalam dirimu karena ketakutan. Karena berkat Allah telah dicurahkan di Taman Getsemani. Onak dan duri itu sudah disingkirkan oleh Allah. Dengan ditebusnya tanah itu dari kutuk, maka berkat Allah tercurah atas tanah itu. Atas pekerjaanmu, atas usaha saudara, atas seluruh kehidupan saudara. Berkat Allah sudah dicurahkan. Karena itu saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap karya Kristus, penderitaan yang dia alami, bahwa ketaatan Kristus di Taman Getsemani, itu telah menyelesaikan kutuk di Taman Eden terhadap bumi. Karena itu kita bersyukur saudara. Kiranya firman Tuhan ini, pelajaran hari ini memberkati kita semua. Dan hiduplah sebagai anak-anak yang bekerja saudara-saudara di dalam berkat ilahi. Di dalam kekuatan ilahi, bukan dalam kekuatan saudara. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi yang mengandalkan kekuatannya mendatangkan kutuk atas hidupnya. Tetapi Kristus sudah memberi kita satu kehidupan yang baru. Di dalam dia, melalui penebusan yang dia kerjakan atas tanah kita. Jadi, tanah ini berbicara tentang hidup saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara. Saudara percayalah berkat Allah dari sana. Tidak ada kutuk lagi di situ. Yakinlah akan hal itu. Muliakan, agungkan Tuhan dengan semua itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah membebaskan kami. Engkau sudah bergumul di taman itu, Taman Getsemani, memutuskan untuk taat. Dan darah yang tercurah di sana telah mematahkan kutuk ketidaktaatan di Taman Edennya Tuhan. Atas tanah, atas usaha, atas pekerjaan, atas karya-karya anak-anakmu. Berkat Allah ada di sana Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya berkat Tuhan tercurah dan dinyatakan di setiap usaha anak-anakmu, pekerjaan anak-anakmu, dalam pendidikan, dan dalam semua yang dikerjakan tangannya, dibuat Tuhan senantiasa berhasil. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
tetap tinggal di dalam firman Allah. Hidup oleh karena firman Allah dan iman kepada firman Allah. Maka kehidupan saudara akan senantiasa menikmati segala berkat-berkat ilahi. Terpujilah Dia. Saya Pastor Samuel Rapa mengucapkan selamat menyambut Paskah. Amin.